anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Ibarat pepatah mengatakan, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Ini juga begitu Bang, kalau kita dirujak netizen, kita memang harus menjelaskan yang secara gamblang bahwa ternyata netizen itu banyak juga yang salah paham. Jadi begini Bang, setiap orang memang berhak menunjuk pengacara termasuk suami Ibu Ami ini. Tapi pengacara juga berhak menolak dengan alasan kemanusiaan Bang. Dalam dunia advokasi, siapa sih yang gak kenal Abang? Sebagian masyarakat Indonesia juga masih mengidolakan Abang kok. Kita sama-sama tahu nih, mana ada di dunia kasus perselingkuhan itu dibenarkan Bang. Saya banyak menangani kasus-kasus rumah tangga yang sisi gelapnya hampir sama dengan cerita pilu yang dirasakan Ibu Ami warga negara asing asal Korea ini Bang. Kes keretakan rumah tangga bahkan berujung maut akibat masuknya pihak ketiga di antara pasangan suami istri sah. Beberapa kasus ada anak yang masih di bawah umur yang diambil paksa si ayah dari pangkuan ibunya maksud saya, padahal si anak masih butuh ASI. Lalu psikologis anak dicuci otaknya selama tinggal bersama ayahnya. Mental si anak dirusak dan dibentuk sedemikian rupa Bang, agar si anak membenci ibunya. Itu bahkan terjadi di daerah-daerah tuh. Bahkan di kepala si anak, ibunya adalah monster yang menakutkan. Itu dibentuk sedemikian rupa. Si ayah bahkan melakukan upaya diskriminatif terhadap si anak, melarang anak dan memberi batasan si anak untuk bertemu ibu kandungnya. Itu banyak yang saya dapat Bang. Lalu bagaimana nasib si istri sahnya? Si suami pun kerap Bang, gelap mata. Si istri bahkan diselingkuhi, mentalnya juga dirusak, diteror, diancam, diusir dari rumahnya sendiri. Bahkan berakhir mengalami kekerasan fisik dari sang suami. Banyak istri yang putus asa karena mengalami trauma dan gangguan mental akibat perbuatan kejam suaminya. Saya rasa sebagai sesama pengacara Bang, sesekali melihat sisi dari seorang istri lah, ibu dari seorang anak yang masih balita. Ya contoh Ibu Ami itu. Pengalaman saya Bang, sifat istri 100% berubah, itu tergantung perilaku suaminya. Sekali lagi ya Bang ya, gak ada seorang pun yang membenarkan perselingkuhan, baik itu secara adat, hukum maupun agama. Bahkan negara sekalipun risih dan ogah mau ikut terlibat di dalamnya. Bang, profesi pengacara seperti kita ini adalah profesi mulia yang membutuhkan nurani kemanusiaan, menempatkan keadilan di atas segala-galanya. Profesi ini ternodai jika kita sesama penegak hukum saja ini sudah lalai menempatkan keberpihakan kita kepada kaum yang lemah. Semoga Tuhan memberkati kita semua, para pemberi dan pencari keadilan. Saya, Guntur Lau, dari Parepare, Makassar, dan Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya men-stitch potongannya, dipotong video dari Bang Hotman. Untuk panjangnya silakan nonton di video itu. Dalam video itu Bang Hotman Paris itu memberi klarifikasi tentang banyaknya netizen yang membuli dia karena dia membela suami dari Ibu Ami Korea. Jadi dia kasih contoh di situ, ada kasus seorang ibu yang datangi dia karena anaknya kena narkoba, apakah tidak boleh dia menjadi pengacaranya? Begitu juga dengan pembunuhan, apakah tidak boleh dia jadi pengacara? Itu boleh dan itu memang diatur. Kalau bagi saya gini, saya melihat dari selama ini pernyataan Bang Hotman tentang yang dia dibully ini, ibu-ibu ini sejagat ya. Menurut saya Bang Hotman ini sangat menyayangi ibu-ibu, sangat menyayangi perempuan-perempuan. Terus dia takut gitu sama ibu-ibu ini. Jadi yang dia takuti sebetulnya ibu-ibu ini. Jangan sampai ibu-ibu ini marah. Kalau sudah marah, karena saya curiga, bukan saya curiga ada, karena menurut saya jangan sampai rezekinya Bang Hotman selama ini dari ibu-ibu, dari perempuan-perempuan, dan jangan sampai kalau ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini marah, maka alam semesta ini akan ikut marah gitu, akan goncang alam semesta ini dan rezekinya bisa terbalik gitu. Jadi bagi saya pribadi, untuk Bang Hotman, tetap apapun alasannya saya tidak terima gitu. Jadi Bang Hotman silakan, mungkin Bang Hotman hati kecilnya ini saya yakin pasti dia ingin membela Ibu Ami, hanya sudah terlanjur siapa yang duluan datang ke dia yang dia bela gitu.
Kalau menyangkut keuangan tidak, saya yakin mungkin tidak. Dia tidak berpikir soal uang. Tapi siapa duluan yang datang? Jadi kenapa kebanyakan orang ke Bang Hotman selama ini? Karena ketika masalah peradilan, masalah keadilan sudah tidak bisa kita dapati lagi di pengadilan atau ke siapa. Jadi Bang Hotman ini adalah tempat untuk orang mencari keadilan. Jadi kenapa banyak orang ke sana? Terus tiba-tiba Ibu Ami ini korban. Dia mau mencari keadilan di mana? Karena Bang Hotman ini membela yang suami, yang dalam hal ini suami ini dia sudah pergi dengan perempuan lain, dia bawa anaknya 4, dan anak kecilnya ini yang notabene masih menyusui. Ini kan berbahaya bagi kesehatan anak dan Ibu Ami itu sendiri. Jadi ya menurut saya Bang Hotman jangan malu-malu Bang, kembalilah ke jalan yang benar, bela Ibu Ami gitu. Ibu Ami tidak minta untuk kembali sama itu laki-laki itu, kasih saja si Tisa, dia itu laki-laki, dia cuma mau anaknya dikembalikan ke dia. Kalaupun memang mau dikatakan bahwa mungkin kenapa suaminya ambil karena ada kelainan istrinya, apa ada surat keterangan dari mana, rumah sakit jiwa atau dari mana gitu. Jadi untuk Bang Hotman bagi saya adalah panutan kita ya semua. Kembalilah Pak Bang, tidak usah malu-malu Bang. Gitu saja, saya Tia Sernani dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Apapun itu, saya tidak membenarkan Bang Hotman menjadi pengacara dari suami Ibu Ami Korea. Oke, salam untuk Bang Hotman Paris sebagai pahlawan keadilan. Soal kebaikan ya, kalau mau ribuan kebaikan, mau ratusan, mau puluhan, mau satuan, pahalanya mah sama. Jadi yang sekarang yang dikasuskan bukan masalah bapak, abang terkeren, terkaya, terhebat ini, soal kebaikannya udah top lah pokoknya ya, nggak bisa disebutkan. Tapi soal kebaikan kita juga sebagai netizen yang remah nginang juga berbuat baik juga. Cuma kan sama ya kan, nggak bisa dibilang oh gue udah ribuan kebaikan. Kata siapa kan yang mencatat ada ya. Walaupun hanya senucil itu bisa hasilnya ribuan, kita nggak tahu ya. Jadi nggak usah dibicarakan yang itu. Sekarang netizen, para ibu-ibu mewakili semuanya. Mewakili lagi dari Ibu Ami udah jelas bilang bahwa dia diceraikan juga nggak apa-apa, dibilang apapun juga nggak apa-apa, yang penting dia mau anaknya. 4 anaknya, dia melahirkan 4 anaknya. Katanya netizen bakal terkejut, bakal terkaget-kaget mendengar cerita yang sebenarnya. Enggak, itu mah urusan orang lain, ngapain terkejut, ngapain terkaget-kaget. Sekarang udah kasihin aja. Katanya juga anak yang terkecil itu juga nggak diakuin. Kalau yang 3 nggak mau, ya udah yang kecil aja kasihkan. Ya kan katanya juga nggak diakuin. Gitu, karena kasihan yang kecil juga masih butuh menyusui. Jangan sampai diambil haknya sama orang-orang dewasa ini, sama keegoisan ini. Jadi nggak usah bicaranya mengkol ke sana, mengkol ke sini, belit. Sekarang seorang ibu lagi menunggu anaknya kembali. Cuman itu Bang.